Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Indo News. Kami akan menyajikan berita-berita terbaru, terpanas, terup to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan akan membawakan manfaat bagi kita semua. Salam NKRI harga mati. Anggota polisi terbunuh dikeroyok di kampung narkoba Palangkaraya, 8 ditangkap. Anggota polisi tewas dikeroyok dengan sadis di kampung narkoba Palangkaraya, 8 ditangkap. Kompas.com 7 Desember 2022, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pos pantau di wilayah Kampung Ponton, sebagai kampung narkoba, yang sempat dibakar jajaran kepolisian dari Polresta Palangkaraya. Kompas.com Kurnia Tarigan, penulis kontributor Palangkaraya. Kurnia Tarigan, editor Hairina Palangkaraya. Kompas.com Seorang anggota polisi yang bertugas di Bidokes Polda Kalimantan Tengah, tewas dikeroyok belasan orang, Jumat, 2 Desember 2022. Lalu, dia dikeroyok setelah menerima sabu dan sejumlah uang di Kampung Ponton, yang lebih dikenal dengan Kampung Narkoba, Palangkaraya. Peristiwa pengeroyokan terhadap Aibda Andre Wibisono menggemparkan seluruh jajaran kepolisian Polda Kalimantan Tengah. Kapolresta Palangkaraya menerangkan bahwa korban yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Bidokes Polda Kalimantan Tengah meninggal dunia setelah dikeroyok secara sadis oleh belasan orang di kampung narkoba. Dari keterangan para pelaku dan saksi, 8 orang pelaku yang sudah kita amankan, ditambah dari saksi yang ada, sudah didapatkan kronologis awal, kata Kapolresta Palangkaraya Kombes Budi Santosa kepada Kompas.com saat memberikan keterangan pers di Polresta Palangkaraya. Kronologi pengeroyokan keterangan diperoleh dari 8 pelaku yang sudah berhasil diamankan, serta 2 pelaku penyalahgunaan narkoba yang turut diamankan dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan jajaran Polresta Palangkaraya. Pada Jumat, 2 Desember 2022, Aibda Andre Wibisono datang ke Kampung Ponton untuk meminta sejumlah uang dan sabu. Korban mendapatkan sejumlah uang dan sabu sebanyak 0,5 gram. Namun tidak jelas apa penyebabnya, korban marah di lokasi awal saat menerima sejumlah uang dan sabu. Korban terus berjalan dari lokasi awal menuju lokasi kedua sambil terus marah, sehingga terjadi perang mulut antara korban dengan sekelompok orang yang berada di lokasi. Saat korban tiba di lokasi kedua masih terus marah, hingga akhirnya salah satu pelaku menghampiri korban. Akibatnya perkelahian pun tidak terhindari. Melihat ada perkelahian, belasan orang yang berada di situ, lantas membantu temannya berkelahi melawan anggota polisi tersebut. Sehingga akhirnya Aibda Andre tersebut terpojok dan masuk ke dalam rawa berair. Tidak berhenti di situ, pelaku justru terus mengejar korban yang sudah berada di rawa berair, memukul korban menggunakan kayu dan palu. Bahkan, salah satu pelaku menembak korban menggunakan senjata jenis airsoft gun sebanyak 5 kali hingga mengenai bagian kepala korban. Setelah itu para pelaku meninggalkan korban sudah tidak berdaya di dalam rawa berair. Korban lantas dibantu oleh warga setempat, untuk segera dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan saat perjalanan menuju Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Menurut hasil pemeriksaan di RS Bayangkara Palangkaraya, korban meninggal dunia saat akan dibawa ke RS dengan luka serius di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul berupa kayu, palu serta luka bekas tembakan senjata jenis airsoft gun pada bagian leher dan telinga korban. Hasil visum dan otopsi, ada 2 proyektil yang bersarang pada bagian leher dan telinga kanan, serta pukulan di bagian belakang kepala sebelah kanan, menjadi penyebab korban meninggal dunia, tambah Budi. Kampung Ponton dikenal kampung narkoba. Kampung Ponton merupakan suatu permukiman di Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya. Nama Kampung Ponton selama ini kerap dikenal sebagai kampung narkoba, salah satu wilayah dengan peredaran narkotika jenis sabu tertinggi di Kota Palangkaraya. Namun tidak semua orang bisa masuk. Untuk mencapai titik wilayah sarang peredaran sabu di Kampung Ponton, selain akses yang cukup sempit, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Terdapat beberapa lokasi titik yang dijadikan sebagai pos pantau yang dilengkapi dengan orang yang bertugas sebagai penjaga, sehingga bisa memantau siapa saja yang memasuki wilayah tersebut. Selain pos pantau, wilayah titik kampung narkoba juga dilengkapi loket untuk membeli sabu, disertai dengan tulisan tarif harga dari setiap paketnya. Selain itu juga disediakan tempat untuk mengkonsumsi sabu di dalam wilayah tersebut. Walau demikian, petugas dari jajaran kepolisian dan Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah tetap bisa menerobos masuk, menghancurkan semua fasilitas pendukung peredaran serta penggunaan narkoba di wilayah itu.
Bahkan beberapa kali pos penjagaan dibakar oleh petugas kepolisian, namun aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut seakan tidak pernah punah. Bahwa daerah Ponton tersebut sedang dijadikan proyek oleh BNNP, sebagai kampung bersinar, bersih narkoba, tambah Budi. Selain itu, jajaran Polda Kalimantan Tengah telah menggelar rapat koordinasi bekerja sama dengan seluruh jajaran instansi, agar dapat mengubah wajah kampung Ponton menjadi bersih dari narkoba. Namun, akan dilakukan secara bertahap, yang diawali dengan patroli bersama secara rutin serta melakukan perubahan pola pikir warga setempat untuk mencari mata pencaharian yang lain, selain harus menjadi budak narkoba.